Perkenalkan, nama aku Siti Badriah. Aku jurusan Teknologi Komputer Jaringan. Di sini aku akan membahas tentang manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah cara untuk menyelesaikan masalah kecepatan internet yang tiba-tiba melambat ketika banyak yang menggunakan jaringan, maupun membuka aplikasi di beberapa aplikasi dalam satu perangkat sekaligus. Internet di setiap jaringan komputer memiliki kecepatan transfer yang berbeda. Perbedaan kecepatan internet ini salah satunya dipengaruhi oleh bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth merupakan kapasitas yang dapat digunakan pada media transmisi agar dapat melewati lalu lintas paket data dengan ukuran tertentu. Bandwidth juga merupakan jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu, bit per second, BPS. Bandwidth dapat dianalogikan sebagai luas penampang selang air, sedangkan data yang masuk melewatinya dianalogikan sebagai air. Jika luas penampang kecil, bandwidth kecil, maka data yang melewati transfer data hanya sedikit dan sebaliknya. Bandwidth memiliki batasan terhadap dua hal, yaitu batasan terhadap perlakuan dan pengiriman data, secara batasan terhadap teknologi atau media transmisi data. Batasan terhadap perlakuan atau cara pengiriman data, misalnya dengan pengirim secara paralel atau serial. Pengirim dan penerima harus berhadapan langsung, kompresi data yang dikirim, dan lain-lain. Sedangkan batasan teknologi atau media transmisi data, antara lain batasan terhadap panjang media yang dipakai, kecepatan maksimal yang dapat dipakai, maupun perlakuan khusus terhadap media yang dipakai. Pentingnya manajemen bandwidth. Koneksi jaringan dipengaruhi beberapa aktivitas yang terjadi. Jika berada dalam lingkungan perkantoran, aktivitas karyawan mempengaruhi koneksi jaringan antara lain mengunggah informasi karyawan baru ke dalam Vetrum, sistem informasi sumber daya manusia, mendownload bahan penelitian untuk riset melalui mesin pencarian seperti Google, menonton video hiburan di YouTube, mengunggah foto, video, maupun konten lewat sosial media. Dari banyaknya aktivitas ini, manajemen bandwidth membantu mengalokasikan bandwidth untuk aktivitas penting. Bagaimana cara kerja manajemen bandwidth? Manajemen bandwidth bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti bagaimana jaringan administrasi dapat mengendalikan bandwidth. Administrasi jaringan dapat mengendalikan bandwidth berdasarkan aplikasi. Bukan cuma itu. Lebih banyak bandwidth yang mengatur penggunaan Vetrum dan media komunikasi, sementara Internet Service Provider (ISP) dapat mengimplementasikan pengaturan bandwidth berdasarkan alamat IP. Apabila alamat IP ditentukan untuk menggunakan perusahaan, mereka dapat mengalokasikan lebih banyak bandwidth. Penggunaan alat manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth memiliki alat dan software yang dapat diimplementasikan sebagai berikut. 1. Router. Fungsi utama router adalah membuat rute lalu lintas bandwidth untuk kepada tujuan masing-masing. Anda masih bisa memakainya untuk mengimplementasikan kontrol bandwidth untuk menganalisa lalu lintas. 2. Pembatas bandwidth. Pembatas bandwidth memantau lalu lintas dengan membatasi bandwidth berdasarkan perangkat yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan router, alat ini dirancang khusus untuk mengendalikan bandwidth. 3. Traffic Saving Tools. Cara lain untuk mengendalikan bandwidth adalah menggunakan alat pembentuk lalu lintas atau traffic saving tools. Fungsi alat ini menunda jenis lalu lintas jaringan tertentu untuk perangkat maupun aplikasi yang lebih penting. Manfaat dari manajemen bandwidth. Salah satu manfaat manajemen bandwidth yang signifikan adalah mengurangi kemacetan antara jaringan maupun aplikasi.
Tanpa itu, semua aplikasi akan memperebutkan bandwidth sehingga dapat mengganggu pekerjaan. Selain mengurangi kemacetan jaringan antar perangkat, berikut ini manfaat lain manajemen bandwidth. Manfaat utama mengaktifkan manajemen bandwidth pada router Wi-Fi adalah meningkatkan performa jaringan mereka. Dapat diaktifkan dari panel admin router Wi-Fi dan memungkinkan organisasi mengalokasikan bandwidth ke perangkat maupun aplikasi lainnya berdasarkan prioritas. 2. Meningkatkan user experience. Manajemen bandwidth bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk memastikan distribusi bandwidth dilakukan secara adil dan merata kepada pengguna. Tanpa adanya manajemen bandwidth, perangkat manapun akan kesulitan mendapatkan bandwidth. 3. Efisiensi alokasi sumber daya jaringan. Aktivitas manajemen bandwidth memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memastikan penggunaan internet yang tidak adil. Hal ini penting untuk penggunaan organisasi dengan banyak penggunaan dan perangkat yang terhubung. Manajemen bandwidth memungkinkan pengoptimalan pemakaian bandwidth yang tersedia, sehingga banyak perangkat dapat bergabung dengan jaringan tanpa mengalami kemacetan jaringan maupun penurunan kinerja. Hal ini memastikan kecepatan dan kinerja jaringan secara keseluruhan tidak terganggu, dan semua perangkat menerima bagian yang adil dari sumber daya jaringan. 4. Memprioritaskan aplikasi kritis. Memprioritaskan aplikasi atau jaringan menjadi manfaat dari manajemen bandwidth. Kemampuan ini mampu mengalokasikan lebih banyak bandwidth ke aplikasi maupun perangkat yang sangat dibutuhkan. Mengalokasikan lebih banyak bandwidth untuk aktivitas internet yang membutuhkan kecepatan transfer daya dan bandwidth lebih tinggi, seperti mengunduh, online meeting, hingga analitik. Dampak yang dirasakan dari prioritas alokasi bandwidth adalah meningkatkan kinerja jaringan pada perangkat untuk tugas-tugas penting seperti remote working maupun online meeting yang butuh koneksi internet yang lebih cepat. 5. Efisiensi pemanfaatan paket data. Untuk pengguna paket data dengan limit tertentu, manajemen bandwidth menjadi fitur yang bermanfaat untuk membantu mengurangi pemakaian biaya berlebih. Manajemen bandwidth memberi kendali besar data yang dipakai oleh setiap perangkat maupun aplikasi, supaya tidak melebihi batas data yang dianjurkan. Manajemen bandwidth adalah cara untuk mengatasi masalah kecepatan internet yang lambat ketika banyak yang menggunakan jaringan tersebut. Tidak hanya mengendalikan lalu lintas bandwidth, proses manajemen ini mampu meningkatkan pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat.